Materi yang akan saya sampaikan pada kali ini yaitu tentang sejarah perkembangan gerakan HAM. Sebelum masuk ke sejarahnya, kita harus mengetahui pengertian HAM terlebih dahulu. HAM atau hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia, tanpa diskriminasi apapun berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lainnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sejarah perkembangan gerakan HAM. Secara garis besar, perkembangan gerakan HAM terbagi menjadi dua periode. Periode pertama sebelum kemerdekaan tahun 1908 sampai 1945. Periode kedua sesudah kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang. Baik, pertama kita akan membahas tentang periode sebelum kemerdekaan tahun 1908 sampai 1945. Periode sebelum kemerdekaan ini ditandai dengan kemunculan berbagai organisasi pergerakan nasional. Lahirnya berbagai organisasi tersebut tidak lepas dari sejarah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh penjajah. Selanjutnya, organisasi yang lahir pada periode sebelum kemerdekaan. 1. Budi Utomo tahun 1908. Organisasi ini memperjuangkan hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Yang kedua, Syarikat Islam tahun 1911. Organisasi ini mempelajari hak penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial. Yang ketiga, Indies Party tahun 1912. Organisasi ini memperjuangkan hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan perlakuan yang sama. Yang keempat, Perhimpunan Indonesia tahun 1925. Organisasi ini memperjuangkan hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Yang kelima, Pendidikan Nasional Indonesia tahun 1931. Organisasi ini memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak persamaan di muka hukum. Kedua, periode sesudah kemerdekaan. Periode 1945 sampai 1950. Pemikiran hak asasi manusia pada periode awal kemerdekaan masih menekan pada satu, hak untuk merdeka, yang kedua, hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul melalui organisasi politik, yang ketiga, hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Selanjutnya periode 1950 sampai 1959. Periode ini dikenal sebagai masa pemerintahan parlementer yang menganut prinsip demokrasi liberal. Sejalan dengan prinsip tersebut, implementasi pemikiran hak asasi manusia pada periode ini lebih memberikan ruang bagi perkembangan lembaga demokrasi seperti satu, kemunculan partai politik dengan beragam ideologi, yang kedua, adanya kebebasan pers, yang ketiga, pemilu dengan sistem atas pemerintahan, yang keempat, kendali parlemen atas pemerintahan, yang kelima, wacana pemikiran hak asasi manusia yang kondusif karena pemerintahan memberikan kebebasan. Selanjutnya periode 1959 sampai 1966. Periode ini merupakan awal masa demokrasi terpimpin di mana kekuasaan terpusat pada presiden. Parlemen tidak lagi memiliki kewenangan mengontrol presiden. Akibat dari model pemerintahan ini adalah tidak adanya pemerintahan hak asasi manusia. Pemerintah membatasi hak sipil dan hak politik warga negara seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Selanjutnya periode 1966 sampai sekarang. Perpindahan pemerintahan memberikan dampak yang sangat besar terhadap penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Pada periode ini, pemerintahan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 untuk menjamin hak asasi manusia. Pemerintahan penetapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Selain itu, dibentuk juga Kantor Menteri Negara Urusan HAM yang kemudian digabungkan dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan dan sekarang dikenal sebagai
Kementerian Hukum dan HAM. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.